ikan besar mah 5 kilo 3 kilo. Anu gara-gara kapur air mungkin ini sampai begini. Dangkal. Kalau sudah tahu, sudah kena, ikatan segini-gini ini 5.003. Segitu. Nah, segini ini loh. Makan ikan. Lubang-lubang batu yang ikan bertampak-tampak sudah ada. Habis. Sudah tutup dan tanah. Perkenalkan saya untuk artinya menguraikan tentang keberadaannya perusahaan di sini di Kurisa. Saya sejak dari tahun 93 saya sudah berada di sini di Kurisa sini. Kami ini berdasarkan dari orang-orang Bajo yang terapung jasa air berbentalkan ombak bertikarkan air terdampar di Pulau Ranggala sini. Tinggal di sini maka dipindahkan kami ke Kurisa. Dusun Kurisa berdiri tepat di seberang Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Di sini, mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan. Dekatnya jarak dengan IMIP membuat Kurisa menjadi garis depan dampak aktivitas industri. IMIP beroperasi sejak 2015 dan merupakan kawasan industri berbasis nikel terbesar di Indonesia saat ini. PT IMIP sebagai pengelola merupakan patungan perusahaan raksasa baja asal Tiongkok, Tsingshan Group, bersama perusahaan tambang nikel dalam negeri, Bintang 8 Group lewat anak perusahaannya PT Bintang 8 Investama. Bintang 8 Group juga memiliki izin usaha pertambangan seluas 21.695 hektar di Morowali dan menjadi pemasok biji nikel ke aktivitas industri di dalam IMIP. Setidaknya 15 tungku smelter nikel beroperasi, menjadikan IMIP sebagai penghasil produk nikel terbesar di Indonesia. Pesatnya perkembangan industri nikel membuat IMIP menjadi pengolah nikel terbesar di Indonesia tahun 2018 dengan presentase 50%. Sebelumnya, pengolahan nikel di Indonesia selalu didominasi oleh Vale Inco. Namun pesatnya perkembangan industri nikel tidak membuat kehidupan lebih baik bagi beberapa orang, malah sebaliknya. Kalau kita keluar artinya pergi mencari ikan dari pagi, mulai sebelum pagi, jam 4 sudah berangkat. Karena tempat jauh tuh.
Jangan pas siang di tempat mengair. Jangan berapa jam itu. Di situ sampai di situ. Di situ kalau sampai di tempat yang jauh, itu ada berhasil. Sampai pulang kemari ya nanti sampai jam-jam 6. Ya paling cepat kalau jam 5. Sudah ada di rumah kembali. Tapi itu harus butuh modal besar ya. Itu butuh modal besar Pak. Oleh karena bahan bakar sudah banyak. Kalau dulunya hanya 1 liter, sekarang sudah 10 liter tidak cukup Pak. Ya. Karena jauh sekali. Banyak Tanjung sana sudah menghilang ke sana di Tanjung sana. Itu pun baru sejajarnya ke lautnya lagi. Dari Tanjung sana menyeberang ke laut lagi. Potong kompas ke daerah menuju ke Banggai. Nah, di saat nanti mau hilangin tenggelangin di gunung ini, baru ada ya ikan tuna yang makan terompong apa. Di situ berhasil itu. Tapi biayanya cukup banyak. Iya, tinggal membeli luar jauh seberapa. Kalau biayanya bensin 25 liter dari tempat mengembali ikan. Kalau hanya 10 liter tidak cukup, hanya ke sana saja. Tapi pulang kamar tidak ada itu, tidak sampai lagi. Jauh sekali. Dekat Kendari tempat pembelian ikan ini. Sudah dekat Kendari ke sana, bukan lagi dekat kemari. Bisa diceritakan Pak Amir ini mengenai pendapatannya Pak Amir dulu sebelum ada perusahaan. Berapa didapat ikannya, dijual dengan harga pendapatan sehari berapa, kemudian setelah ada perusahaan bisa dibandingkan. Kalau itu memang agak menurun jauh. Oleh karena kalau dulu itu kami punya pendapatan ke satu malam mengail atau satu siang itu. Ya paling tidak kalau 300-400 ribu kalau pendapatan kami. Artinya dari pagi sampai sore lah. Kadang-kadang sampai 500. Tapi dengan adanya keberadaan perusahaan sekarang, kasihan Pak. Dengan adanya keberadaannya pemerintah dan petugas memindahkan kami pada saat itu, di tahun-tahun berapa ya. Tetapi begitu kami tinggal di Kurisa, datanglah perusahaan yang begitu sangat-sangat menggembirakan kepada kami. Karena tanggapan kami, perusahaan ini bahwa akan membuka lapangan kerja kepada masyarakat miskin. Ternyata apa sekarang? Bukan membuka lapangan kerja kepada masyarakat miskin, malah membahayakan kepada masyarakat. Kenapa? Sekarang masyarakat kehilangan pekerjaan, kehilangan pencarian. Mata pencariannya dia tempatnya mengolah, tempatnya mencari ikan, mencari nafkah, sudah dikuasai oleh perusahaan sekarang. Nah, itu yang kami rasakan di sini, Pak. Seolah-olah kami masyarakat miskin ini kehilangan pekerjaan, kehilangan pencarian. Oleh karena apa? Keberadaannya perusahaan. Dia sudah kabur laut kami. Jadi hak kami sekarang sudah diambil oleh perusahaan. Kami sisa menjadi penonton sekarang masyarakat. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 259 tahun 2018 mengizinkan PT IMIP untuk membuang limbah cair ke laut. Limbah ini mencakup air limbah yang berasal dari proses produksi, air bahang atau pendingin PLTU, air limpasan coal stockpile atau penyimpanan batu bara, serta limbah domestik. Kesulitan serupa juga dialami Maksigoro, nelayan di desa Gemaf, Halmahera Tengah. Saya punya pekerjaan hari-hari cuma petani, nelayan, itu saja. Jadi kalau saya pergi kebun, saya pergi mengail. Habis pergi mengail, pergi kebun. Saya.
saya punya pekerjaan. Jadi selama ini selama beberapa tahun, pokoknya saya kecil sampai saya besar sudah umur 50 tahun lebih. Itu hanya hidup di Gemauk saja. Dan saya punya pekerjaan, punya pencaharian hidup hanya itu. Kebun, nelayan. Cuma sekarang hadirnya perusahaan di sini maka kita orang, kalau saya sebagai nelayan ini kita rasa macam tuh setara bebas begitu. Karena kalau kita orang ke sana sering-sering kita orang, bukan sering-sering tapi kenyataan ini, itu kita orang mengail di sana tuh itu sampai 2 usir-usir kita orang. Kalau yang dulunya itu memang itu tanpa di sana, cari ikan bebas. Cuma sekarang tak bisa. Itu orang mengail di situ, saya sudah beberapa kali saya mengail di situ. Itu 2 usir. Sehingga di bawah tuh orang mau lewat, security jaga tegur. Jangan lewat di situ, jangan mancing di situ. Nah, masyarakat itu berpikir bahwa perusahaan dia bayar itu bukan bayar laut. Bikin pembebasan bukan pembebasan laut. Pembebasan lahan, bukan pembebasan laut. Kenapa masyarakat masih mencari makan di laut ke perusahaan bisa larang? Kalau sebelum perusahaan IWIP itu sering mancing, kalau mancing siang itu satu hari itu ada kalanya 10 kilo, 5 kilo. Tapi sekarang ini sudah bisa. Ya. Itu pun harus menahan. Ya, jauh. Di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebuah kawasan industri berbasis nikel juga mulai dibangun sejak 2018. Kawasan ini bernama Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP dan dicanangkan menjadi sentra produksi baterai listrik Indonesia dengan total investasi diperkirakan mencapai 9 miliar dolar Amerika. IWIP menjadi satu dari 8 kawasan industri prioritas nasional dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. PT IWIP dimiliki oleh 3 perusahaan penghasil logam asal Tiongkok, yaitu Tsingshan Group, Zhenxi Group, dan Zhejiang Huayo Cobalt. Di tahun 2020, 2 tungku smelter penghasil produk ferronikel telah beroperasi di kawasan IWIP. Masing-masing smelter dimiliki PT Weda Bay Nickel dan PT Yashi Indonesia Investment milik Tsingshan dan Zhenxi. Selain kerusakan hutan, ekosistem laut juga berpotensi memburuk dengan adanya rencana pembuangan limbah tailing ke laut dalam dari smelter komponen baterai listrik.
strategi besar kita ke depan, kita ingin jadikan nikel ini lithium baterai yang dipakai untuk mobil listrik, electric vehicle. Karena Indonesia adalah produsen terbesar nikel. Pabrik bahan baku baterai litium untuk mobil listrik mulai dibangun di salah satu kawasan industri terbesar dunia, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Desa Fatuvia, Kecamatan Behodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Peletakan batu pertama pembangunan pabrik ini dilakukan langsung Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Cadangan terbesar nikel ore dunia kan Indonesia. Dan high grade lagi. High grade lagi? Ya, Oke. high quality ya. Yang kedua, ini penting. Dan kita punya low grade nikel ore. Ini juga penting. Kenapa? Dari sini kita bisa ekstrak. Dan sekarang kita akan lakukan itu. Ekstrak jadi apa? Ekstrak jadi dapat kobalt. Perubahan penggunaan transportasi berbahan bakar fosil ke energi listrik menjadi agenda global untuk mengatasi krisis iklim. Baterai kendaraan listrik membutuhkan lebih banyak nikel karena nikel mampu menyimpan energi lebih besar. Pemerintah Indonesia melihat kesempatan ini untuk mengembangkan pengolahan industri nikel baterai. Perusahaan baterai dan kendaraan listrik dunia mulai berinvestasi di Indonesia untuk mengamankan pasokan nikel. Di kawasan IMIP Morowali, 4 perusahaan berencana membangun smelter nikel komponen baterai listrik. PT QMB New Energy Materials merupakan kongsi perusahaan komponen dan baterai listrik asal Tiongkok dan telah memulai proses pembangunan sejak awal tahun 2019 dan direncanakan beroperasi tahun 2021. Total investasi mencapai $998,57 Amerika. Pemilik saham mayoritas QMB adalah Game Company Limited lewat anak perusahaannya Game New Material. Game sendiri adalah perusahaan penghasil dan pendaur ulang komponen baterai listrik di Tiongkok. Pemilik saham terbesar kedua QMB adalah CATL lewat anak perusahaannya Brum Recycling Technology. CATL adalah salah satu produsen baterai terbesar di dunia, berlokasi di Tiongkok. Tsingshan juga ambil bagian lewat anak perusahaannya New Horizon International dan PT IMIP. Sisa saham dikuasai perusahaan dagang asal Jepang, Hanwha. Perusahaan kedua yang juga telah memulai konstruksi smelter di kawasan IMIP adalah PT Huayue Nickel dan Cobalt. Dengan modal $1,28 miliar Amerika. Saham mayoritas PT Huayue dikuasai oleh 3 perusahaan lewat masing-masing anak perusahaannya. Pertama adalah Zhejiang Huayue Cobalt, perusahaan asal Tiongkok yang merupakan salah satu produsen kobalt terbesar di dunia. Kedua, China Molybdenum yang juga berasal dari Tiongkok, menguasai 21% saham. Ketiga adalah Tsingshan lewat penguasaan 20% saham. Sisanya dikuasai oleh Long Sensir Holding. 2 perusahaan lain yang berniat membangun smelter nikel baterai di kawasan IMIP adalah PT Teluk Metal Industry dan PT Fajar Metal Industry. Keduanya masih pada tahap studi awal. Tsingshan berada di balik kedua perusahaan ini dengan masing-masing investasi diperkirakan sebesar $1,26 miliar Amerika. 4 perusahaan ini membentuk perusahaan PT Hua Pioneer Indonesia untuk mengajukan izin pembuangan limbah tailing ke Laut Morowali. Tailing merupakan limbah hasil pengolahan biji mineral dari proses produksi smelter. Dari operasi smelter milik 4 perusahaan tersebut, sebanyak 25,3 juta ton tailing akan dibuang ke Laut Morowali di kedalaman 250 meter setiap tahunnya.
Ini akan menjadikan praktek pembuangan tiling ke laut terbesar kedua di dunia. Di bawah proyek tambang emas Batu Hijau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, milik PT Aman Mineral Nusa Tenggara, dengan laju buangan 58,4 juta ton tailing per tahun. Berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Tengah, perairan di sekitar lokasi pembuangan tiling termasuk dalam zona pariwisata, kawasan hutan mangrove, dan zona perikanan tangkap. Menurut laporan Reuters tanggal 2 Oktober 2020, Hua Pioneer mencabut permintaan izin pembuangan limbah tiling ke laut dalam. Apakah langkah Hua Pioneer ini dapat menjadi acuan perusahaan pemilik smelter nikel baterai lain? Dan apakah Hua Pioneer juga tidak akan menerapkan limbah tiling di tempat lain? Dalam presentasi Hua Pioneer, Weda juga disebut sebagai lokasi rencana pembuangan tiling ke laut. Berdasarkan rencana zonasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil Maluku Utara, Teluk Weda diatur sebagai zona perikanan tangkap dan zona potensial wisata alam bawah laut. Sebuah pabrik nikel baterai juga tengah dibangun di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. PT Halmahera Persada Legend, perusahaan patungan antara Harita Group, lewat anak perusahaannya PT Trimegah Bangun Persada, bersama perusahaan asal Tiongkok, Zhejiang Legend Investment. Harita Group sendiri adalah konglomerasi dalam negeri di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Zhejiang Legend menjadi importir biji nikel nomor 1 di Tiongkok selama 2016 sampai 2019. Volume penjualan biji nikel latrit mereka mencapai 20 juta ton atau 28% jumlah nasional Tiongkok di tahun 2019. Perairan barat Pulau Obi akan menjadi lokasi pembuangan limbah tiling dari smelter milik Halmahera Persada Legend sebanyak 5,75 juta ton per tahun. Tiling direncanakan dibuang di kedalaman 230 meter di bawah permukaan laut. Namun berdasarkan rencana zonasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil Maluku Utara, perairan di sekitar lokasi pembuangan tiling berdekatan dengan alur migrasi penyu dan lumba-lumba, zona perikanan tangkap, dan alur pelayaran lokal. Fenomena upwelling juga terindikasi di perairan ini. Tiling ini kan limbahnya masih ada logam berat, kandungan logam beratnya dan enggak, kalau misalnya nikel dan tidak saja hanya nikel, dan banyak ada beberapa macam-macam logam berat yang ikut gitu ya sampingannya. Dan kita tahu bahwa logam berat ini sebenarnya kalau dalam jumlah sedikit itu diperlukan oleh biota, oleh manusia gitu ya. Tapi dengan kadar tertentu, jadi ada semacam baku mutu standar kualitas airnya, dia ada kadar tertentu yang diperbolehkan. Nah, jika dia melebihi baku mutu itu, maka dia akan berdampak, dan dampaknya ya banyak sekali, tergantung pada jenis logam beratnya. Dia ada yang bisa fatal, itu menyebabkan langsung kematian, ya. Ada yang lama gitu, dia terakumulasi lama. Terus yang paling bahkan bisa menyebabkan kayak mutasi gitu, perubahan DNA, bisa menyebabkan penyakit-penyakit kanker ataupun pada sistem reproduksi gitu ya.
juga bahkan yang paling sering kelihatan itu muntah-muntah gitu ya, diare, itu yang kelihatan. Kalau misalnya yang penyakit dalam itu ya nggak kelihatan langsung dampaknya. Kan dia tailing ini bentuknya sedimen ya. Dia kalau yang sedimennya lebih berat, dia akan ngendap di dasar. Tapi kalau sedimennya yang lebih ringan, dia akan ngapung, akan suspended, akan melayang. Nah, yang melayang ini nanti pasti berdampak pada ekosistem yang di atas ya, di permukaan, karena di permukaan ini lebih banyak fitoplankton, lebih banyak kayak alga gitu ya, terus banyak juga kayak karang, karena nanti dia tertutup oleh sedimen kan. Nah itu terus akan misalnya di lamun juga akan berpengaruh kan, yang stok karbon itu kan banyaknya di kita ngitungnya lebih banyak di tumbuhan ya, misalnya di lamun, di karang, di ekosistem yang perairan dangkal sih sebenarnya. Perairan dalam sebenarnya kalau untuk tanamannya di bawah 200 meter itu jarang, karena cahaya matahari juga nggak masuk sampai sana. Jadi untuk tanamannya jarang ada di sana ya, kecuali kalau sedimennya naik ke permukaan. Sedimennya lebih ringan, dia naik ke permukaan, terus di bawah arus ataupun dia akan mempengaruhi ekosistem yang di perairan dangkal. Tadi kan tailingnya dibuang di kedalaman di bawah 200 meter gitu. Paling tadi saya dengar paling dangkalnya itu 200 meter. Memang dia buangnya di perairan dalam, artinya di bawah daerah termokline yang dimana dia akan terendap, dan untuk ke permukaannya tergantung pada arus ya. Tapi ya harus dilihat tidak semua daerah memiliki struktur kolom air yang stabil, artinya dia nggak naik ke atas. Nah itu harus dilihat kondisi daerah tersebut, apakah ada upwelling gitu ya, apakah ada arus dari bawah gitu ke atas, atau apakah dia anginnya kuat, atau ada sering terjadi gempa dan tsunami yang menyebabkan gitu ke atas. Itu perlu dikaji lebih lanjut. Tapi itu untuk maksudnya karena aktivitas manusia, ikan-ikan tuh banyak di permukaan ya. Tapi kalau ada di bawah 200, 250 itu banyaknya ikan-ikan demersal. Ikan-ikan demersal tuh ikan-ikan yang sukanya dekat dasar. Ikan besar, pelagis besar juga sampai di 250, seperti ikan tuna gitu ya. Dia di bawah 200, 250 tuh dia banyak di sana. Nah, terus jadi untuk jadi dia akan mengganggu dari tingkat levelnya rendah, dari yang ikan-ikan kecil gitu ya. Dia kan akan masuk melalui insang, rantai makanan. Kita sebutnya biomagnification. Biomagnifikasi. Jadi dia masuknya logam berat tersebut ke dalam tubuh biota melalui rantai makanan. Jadi misalnya misalnya ini ikan kecil, dia makan kadarnya 1 di dalam tubuhnya. Kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Nah, ikan besar ini makannya 10 ikan kecil. Jadi di dalam ikan besar ada 10 kali 1 ppm. Jadi ada kandungannya 10 kali lipat
dibandingkan dengan ikan kecil. Jadi tropik level rantai makanan paling tinggi itu akan mendapatkan kadar logam berat paling banyak. Upwelling merupakan peristiwa kenaikan air laut dari lapisan dalam menuju permukaan. Upwelling dipicu oleh angin yang menggeser air laut di permukaan sehingga kekosongan akan diisi oleh air laut yang lebih dalam. Karena air laut dalam mengandung lebih banyak nutrien. Biasanya, daerah upwelling memiliki produktivitas tinggi dan menarik banyak ikan. Upwelling tidak terjadi di semua perairan. Keberadaan upwelling penting untuk diketahui, karena upwelling dapat mengangkat tailing ke permukaan laut dan menyebabkan ancaman lebih besar bagi lingkungan. Terkait wacana pembangunan pabrik baterai listrik, dia akan menghasilkan limbah tiling dan itu rencananya akan dibuang ke laut. Bagaimana tanggapannya Pak Amir sebagai nelayan di tengah kondisi yang Pak Amir tadi sudah jelaskan bahwa sekarang ini saja kita sudah menderita dengan limbah. Bagaimana tanggapannya Pak Amir atas rencana itu? Kalau limbah tilingnya artinya kalau menurut saya karena sesuai dengan isi yang pernah cerita dengan teman-teman, saya tidak setuju kalau dibuang ke laut itu. Oleh karena apa? Kami ini kan orang melaut. Lagipun misalnya dapat ikan apa dan memancing ke sana baru dia sudah sentuh itu limbah itu, tentu jadi racun bagi kami. Nah, ini yang kami tahu kan. Sedangkan sekarang kami masih sehat-sehat, tidak pernah sentuh dengan itu limbah tiling itu. Setengah mati juga mencari rezeki. Apalagi kalau memang sudah kami rasakan ikan sudah makan. Sudah dalam perutnya ikan itu baru kami tarik lagi jadi melakukan pancing, itu akhirnya berbahaya bagi kami. Jadi untuk saya tidak setuju kalau memang limbah tiling ini mau dibuang ke laut. Sebelumnya dari perusahaan pernah ada sosialisasi tentang rencana pembuangan tiling ke laut? Belum pernah. Selama ini selain kita itu ya rapat pertemuan itu harus saja yang kalau untuk dari perusahaan bahwa dia punya keputusan atau mengarahkan kepada masyarakat. Air laut itu karena pengaruh dengan itu apa? Mungkin asap itu. Air laut itu hitam. Itu. Hitam itu air laut. Kalau dulu hitam. Itu kalau kita orang dulu kalau tong mancing begitu. Tong solapar biasa di sini tong ini hari-hari ini kan cuma bakohu bilang. Cincang ikan itu, bawa sagu, itu tembakau ya. Tapi sekarang tidak bisa. Jadi kalau mau pergi mancing ya makan dari rumah. Pulang makan lagi di rumah. Rata-rata tuh bawa bakal memang ikan yang sumasa memang. Kalau dulu ya biar cuma bawa sagu saja. Yang penting ada ikan, cincang, minum dengan air laut sudah. Tapi sekarang tidak bisa. Menyangkut dengan pencemaran di laut juga. Kemarin itu PLTU. PLTU itu dia ambil pendinginnya, dia ambil air laut dengan pipa yang sangat besar itu di bawah dermaga.
PLTU itu kan dipakai batu bara. Kemudian pembuangannya itu ke sungai. Sungai dia kasih keluar di laut. Yang kotornya kan laut. Yang rugi kan masyarakat. Perusahaan dia tidak rugi. Karena perusahaan pernah mencari di laut. Masyarakat nelayan yang rugi. Kawasan IMIP dan IWIP mengandalkan PLTU batubara sebagai sumber energi. Batubara merupakan sumber energi terkotor, menghasilkan emisi karbon paling tinggi. Total daya PLTU di IMIP akan mencapai 2.410 megawatt. Sementara IWIP disebut akan mengoperasikan 3 unit PLTU dengan masing-masing daya 250 megawatt di akhir 2020. Kapasitas akan ditingkatkan bertahap hingga 2.000 megawatt dengan kebutuhan batu bara 248.000 ton per hari atau 8.860.000 ton per tahun. PLTU di kawasan IMIP dan IWIP akan menghasilkan 22,23 juta ton karbon dioksida per tahun. Angka ini setara emisi 4,83 juta kendaraan penumpang berbahan bakar fosil per tahun. Sementara itu, peralihan kendaraan berbahan fosil ke kendaraan listrik diharapkan dapat mengurangi emisi karbon. Kalau memang yang kami rasakan sekarang, kami memang mengganggu masyarakat. Ya. Contohnya, itu kan ada, kita punya hidup dulu orang Bajo itu, ada sagu 1 karung, dibeli. Sekian banyak, bisa 200.000. 300, baru dijemur. Sekarang saya bisa menyemur. Karena debu-debu arangnya ini, batu bara ini bukan main. Jangankan itu sagu, dalam rumah lagi ada masuki. Sampai di bantal-bantal itu kasihan itu, kalau tidak ditutup dengan kain hitam-hitam itu karena masuk ke dalam rumah itu debu arang itu. Belum debu. Debu kalau musim tidak ada hujan, ya sudah. Itu banyak di sini. Debu or atau debu batu bara? Kalau sekarang ini di antara debu or dengan batu bara sudah jadi satu. Sudah beriring jalannya. Di sini kalau udah pagar nggak makan. Iya, kadang-kadang nyasarnya ke manusia, kadang-kadang ada flu, batuk begitu. Sering ada teman-teman yang sesak napas, itu ada juga. Pencemaran apa nama? Udara. Kan dia sangat berbeda. Pencemaran udara kan sangat berbeda. Ketika perusahaan belum hadir, itu masih nyaman orang menghirup udara. Orang merasakan, menikmati. Ketika hadirnya perusahaan ini ya, orang bangun pagi kalau tara ujang dia hapus, tara ujang dia turun, itu daun-daun bete di pinggir rumah tuh, itu penuh dengan abu. Kira-kira itu orang menghirup kira-kira bagaimana?
Apalagi sekarang di bawah, macam orang di bawah nih. Anak-anak muda itu, anak-anak bayi yang sepertinya om punya itu kan umur itu sebisa baru 4 bulan, bisa bisa flu, bisa batuk, kan bukti itu, bisa lihat sendiri. Dan bukan cuma om punya cucu, bukan. Semua di sekitar anak cucu yang kelahiran dari bulan-bulan dari bulan Juni, Juli, Agustus sampai kemarin merata itu. Flu, batuk, mata sakit. Kan kayak debu-debu itu tuh. Kalau di bawah di sape kebong itu kalau angin begini, itu sape sape pala tuh. Wah, itu DP daun-daun yang apa tuh. Kalau ke sana tong pukul begini itu DP abu udah jatuh ke bawah sama ding. Apalagi kalau berslusa ini dia bersih semua, kalau angin seperti begini di sini di kampung habis. Pencemaran laut, pencemaran polusi udara. Toh? Sebetulnya kalau perusahaan ini seperti ini, dia safety-nya harus oke. Menyangkut dengan jalan, debu jalan itu, ya toh. Bagaimana supaya jangan berdebu? Karena kalau setiap panas ini dia jalan, kemarau di jalan, itu debunya luar biasa. Toh? Karena jalan umum ini dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi akses jalan perusahaan. Jalan proyek ya? Ya, jalan proyek. Nah, sehingga lihat itu debu kalau bersembarangan dengan masyarakat, dengan kendaraan perusahaan itu luar biasa itu debunya. Terus ISPA jalan, toh, infeksi saluran pernapasan itu orang batuk, tetap batuk saja. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan debu pembakaran batu bara dari PLTU berdampak buruk pada kesehatan pernapasan manusia, termasuk memicu penyakit asma, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Indonesia memiliki standar emisi PLTU yang lebih longgar dibanding Tiongkok dan Eropa. Ekspansi aktivitas industri meningkatkan kebutuhan biji nikel. Terdapat 37 perusahaan pemegang IUP produksi nikel di Kabupaten Morowali dengan total luas wilayah konsesi lebih dari 72.000 hektar. Angka ini setara 17,4% luas wilayah Kabupaten Morowali. Akibatnya, lahan pertanian dan tutupan hutan semakin sempit. Tapi kemarin ke kebun itu yang lewat jalan Holing enggak ketemu sama ini ya, aparat. Belum Ya. Tapi berarti aman saja lewat. Aman. Banyak di naik motor berarti, Pak. Iya, sekarang kan banyak yang yang ulah di lahan 2. Karena jadi mungkin kalau dilarang dia banyak yang protes. Iya, jelas. Berarti orang pada lewat sana semua. Iya. Terus saya waktu di Jawa itu kan namanya orang tidak punya toh, pengen ikut program transmigrasi. Tujuan saya itu kan mau cari taraf hidup yang bagus toh. Ya, sampai di sini ya alhamdulillah ya sudah cocok apa yang saya inginkan. Itu waktu dulu di sini ini kan dapat tanah itu seluas 2 hektar dengan perumahan toh.
Nah, yang 3/4 itu persawahan. Waktu dulu mengolah sawah. Mengolah sawah itu ya hasilnya ya tidak sesuai dengan modalnya toh. Nah, terus sedangkan itu jalan pengairan irigasi itu sampai puluhan tahun itu tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Nah, itu sama-sama di desa toh. Sekarang ini sepertinya saya ini ya kehilangan jejak, masalah pertanian, kehilangan jalan, tidak bisa tani, ya bisa cuman nekat kalau waktu kali itu tidak banjir itu bisa. Nah, terus ini adanya perusahaan ini, kalau saya rasakan tidak ada sama sekali masalah bantuan dari perusahaan. Cuman kalau saya dengar-dengar itu ada, tiap bulan itu ada. Cuman kenyataan tidak ada. Sedangkan itu CSR toh, CSR itu ada. Di Morowali, aktivitas bertani sudah semakin jarang dilakukan sebab lahan warga sudah dijual pada perusahaan tambang. Banyak warga memakai uang penjualan tanah untuk membangun kos-kosan seiring semakin banyaknya pekerja IMIP. Meski begitu, masih ada beberapa warga desa Baho Makmur yang menggarap lahan. Tani sawah, pokoknya berangkat pagi pulang sore di sawah. Bahkan kalau padinya sudah mulai hidup ya tidurnya di lahan. Bapak juga tani sawah? Iya. Berapa pendapatan Bapak dalam setiap panen? Waktu itu namanya sawah kita itu kan tinggal kemampuan keluasan kita mengolah. Karena di waktu-waktu itu mengolah sawah dalam 1 hektar itu kan harga 600.000 itu sudah setengah mati mencari uang itu. Iya. Kalau untuk warga yang masih bertani masih ada tidak Pak? Kalau bertani tinggal 1-2 di sini ini. Tinggal 1-2? Iya. Sawah? Tani apa Pak? Di kebun. Oh macam-macam ya? Iya, lahan usaha 2 itu. Jembatan yang ambruk berada di atas sungai Dampala, Morowali, Sulawesi Tengah. Sebelum peristiwa terjadi, wilayah Morowali diguyur hujan deras selama 3 hari. Jembatan ini juga menghubungkan ibu kota Kabupaten Morowali dengan kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park. Banjir pun kian sering merendam Morowali dan Weda. Meski sebelum perusahaan tambang dan industri nikel beroperasi, warga mengakui banjir kerap terjadi. Namun beberapa tahun belakangan intensitas dan tingkat bahaya banjir lebih besar dari masa lalu. Karena banjir, karena itu banjir dari mungkin ya pengaruh dari hutan gundul itu. Kalau waktu dulu kan udah sampai begitu. Nah, terus waktu rapat kemarin, yang dulu pernah ada teman yang mengusulkan itu jembatan gantung. Sampai sekarang tetap gantung saja itu. Tapi setelah ada ini perusahaan, ada perubahan, akhirnya sudah merosot jauh itu kemauan saya itu. Waktu dulu itu baru-baru saya datang di sini belum ada perusahaan. Ya masalah bencana banjir itu ada, tapi tidak seperti sekarang. Di sungai itu misalnya banjir itu 1-2 hari sudah air jernih. Misalkan saya haus pulang dari sawah itu mau minum bisa di kali. Tapi kalau sekarang di sungai itu airnya itu saya mau nyiram tanaman saja, kalau tidak pagi tidak bisa. Kalau siang sedikit sudah air keruh. Kalau air keruh itu kan bawa dampak itu kan bunuh tanaman. Cuman tahun ini saja ya banjir sempat itu merusak tanggul toh. Itu masih belum banjir besar. Seandainya
banjir seperti dulu, sudah habis, sudah masuk di lokasi rumah. Itu. Tahun berapa lalu yang banjir besar itu, Pak? Yang banjir besar, kalau tidak salah 2016 atau 15 itu. Yang sampai ini terendam segini, 2 hari 2 malam. Kalau selain itu, pernah banjir itu kan tidak lama, paling kalau sudah tidak hujan toh, paling 2 atau 3 jam sudah hilang. Tapi waktu itu sampai 2 hari 2 malam. Kita kan punya jembatan gantung namanya itu. Ini yang ada di sini. Jembatan gantung yang rusak pun itu mungkin saya sendiri juga saya nilai itu barang rusak itu kan dengan adanya orang yang mengolah itu pasir di sungai itu. Terus Dia gali-gali, akhirnya dalam, ya belum ambruk begitu saja. Pokoknya ya waktu ada banjir bandang, namanya dalam ini otomatis tergerus itu pondasi ya roboh. Selama adanya perusahaan itu, pokoknya dia aktivitas tidak aktivitas warnanya sudah begitu. Apalagi kalau musim hujan, warnanya merahnya bukan main. Karena kan saya lihat sepanjang sungai ini kan perusahaan melewati jalurnya ini, jalurnya dia mengolah. Nah itu warnanya begitu itu coklat. Sebelum ada perusahaan dia warna merah begitu kalau ada banjir. Kalau ada hujan lebat. Kalau nggak ada hujan, nggak ada hujan dia warnanya putih, bisa untuk menanam padi. Oh bisa. Iya, karena waktu dulu sebelum ada perusahaan kita menanam padi hidup. Kenapa sekarang kok tidak bisa hidup? Kalau banjir di sini tetap banjir saja, banjir. Memang itu biasa sudah itu. Tapi kalau banjir yang kayak di IWIP itu kemarin terjadi itu, yang di luar biasa itu, sampai orang punya kios-kios itu rata, itu kontainer juga sempat anyur, itu berarti cukup besar. Dia ikut jalan, jadi timbunan jalan itu, makanya kita bilang ini mereka bikin jalan ini kiri kanan bendung jalan ini membahayakan buat pemakai jalan. Tiba-tiba kalau ada banjir yang tiba-tiba orang lewat, kan air dia tidak bisa meluap kiri kanan toh, dia ikut tengah-tengah itu. Itu jadi kayak dibikin jalan air itu. Baru-baru itu kan sampai orang korban kan itu, dia ikut jalan. Saya usahakan itu khususnya saya punya masyarakat transmigrasi harus bisa menemukan lahannya. Karena sudah mau 30 tahun dia belum tahu lahannya di mana. Tapi di situ sudah menerima sertifikat. Tapi lahan belum ditahu. Karena dulu kan begini orang transmigrasi itu setahu kami dan kami laksanakan di sini. Datang kasih lot rumah. Lot rumah 3 bulan kemudian kita dikasih lot sawah, lahan usaha 1 dengan lahan usaha 2. Lahan usaha 1, lahan usaha 2 karena kita masih ngolah pekarangan ini belum mampu ngolah di sawah. Selesainya di pekarangan selesai mengolah, langsung ngolah di sawah. Kemudian yang lahan usaha 2 ini masuk perkebunan ini, ya sampai sekarang baru saya menjabat kepala desa ini baru diketemukan lahannya. Nah, selesainya diketemukan lahannya dengan dasar dia mengambil titik itu yang dari jalan persil sertifikat. Sekarang apa yang ada di dalam itu isinya ada di perusahaan SA, perusahaan BMJ, perusahaan TSP, perusahaan PMS, perusahaan PT Bintang 8 sendiri. Ada yang dilewati, ada yang ditempati campnya, dan itu pun sampai sekarang belum selesai masalah yang punya hak lahan dengan perusahaan. Pada itu sekarang muncul masalah. Masalahnya yang muncul pertama yaitu diketahuinya lahan, kok lahannya sudah ada camp besar, sudah ada mobil banyak. Itu yang terjadi. Nah, sekarang ini itu antara masyarakat dengan pemerintah desa sekarang ini minta diketemukan dengan itu yang PT Bintang 8 yang mempunyai IUP, perusahaannya ada di atas ini. Itu pun karena zaman COVID ini belum bisa ketemu.
Karena apa? Masyarakat sendiri waktu belum bisa ketemunya ini, karena ada aksi yang isinya masyarakat ke kebun sana, dia mau menanam tanaman, dan dia juga karena kebunnya sendiri, ya bawa parang, sekelit tuh. Selesainya bawa parang, bawa itu mau menanam pisang, menanam kelapa. Di situ nih dia ada oknum yang tidak suka dengan itu, kita dilapor di Kapolda. Yang Sentosa Abadi yang pertama itu, saya sendiri juga antisipasi waktu itu, saya mediasi memang, saya surati pimpinannya, Pak tolong karena masyarakat ingin koordinasi dengan Bapak, dengan adanya lahan ini tolong ke kantor. Satu kali dia tidak datang, datangnya malam. Selesainya itu kita konsultasi, iya Pak, ada bagaimana ini masalah lahan Pak, ini kan di areal Bapak itu kan lahan saya. Nah, kami juga selaku kepala desa mediasi, kami juga masuk di PT-nya dia. Sekarang kalau memang Bapak beli, tolong kita sama-sama terbuka, kita buka surat-surat Bapak yang Bapak beli, masyarakat juga menyampaikan mana suratnya kalau dia punya. Kan begitu, sama-sama. Selesainya itu sama-sama dibuka. Yang di itu SA Sentosa Abadi itu yang dibuka ada SKT, kwitansi, kemudian ada sertifikat 1, 2. Masyarakat yang ditunjukkan semua sertifikat aslinya. Tahun 1993. Tanggal 11 bulan 9 1993 sertifikat itu lahirnya. Kemudian masyarakat walaupun itu tanah tidak diolah, tapi dia bayar pajak. Jumat depan, belum Jumat, kan 2 minggu ini ceritanya. Belum Jumat, kurang 4 hari Jumat, yang datang bukan dia, Kapolda, 17 orang. Ini, apa laporannya pimpinan di sana? Pimpinannya laporannya 1. Yang bawa parang itu namanya katanya pengancaman. Masalah harga yang dibilang-bilang itu namanya katanya itu apa itu namanya itu pokoknya bahasa-bahasa yang pemerasan, padahal belum dibayar ini. Oh banyak terkait dengan konflik lahan ini sampai hari ini tidak pernah terselesai. Kenapa? Saya mau bilang bahwa kalau potensi konflik lahan itu sangat banyak, sangat besar. Kenapa? Karena pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan pun dilakukan dengan cara sepihak. Kalau perusahaan senang dengan siapa, ya perusahaan datang bawa orang ini dan ukur tanammu di situ. Lalu karena pengukuran sepihak, orang itu langsung mengklaim ini semua punya saya. Walaupun di dalamnya ada orang lain yang punya. Itu yang terjadi. Itu terkait pengalaman masa lampau. Di penjara waktu itu hanya karena membela saudara yang lahannya digusur sebelum diganti rugi. Siapa yang gusur? Perusahaan. Iya. Waktu itu masih Wirbai. Lalu digusur tanah itu belum diganti rugi. Saya dikasih kuliah 1 tahun di Rutan Tidore kan. Saya berterima kasih juga dengan penghargaan yang luar biasa dari baik berbagai pihak termasuk perusahaan toh. Akhirnya saya harus mendekam 12 bulan sesuai vonis pengadilan. Ekspansi pertambangan nikel juga menghilangkan sumber air bersih warga. Beruntung Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. Lokasinya sedikit lebih jauh dari pusat pengolahan nikel, sehingga sumber air bersih mereka di Sungai Boki Maruru masih selamat. Yang pertama adalah terkenalnya dengan Sungai Boki Maruru, ya Sungai Sagea.
Nah, sungai ini sepanjang tahun, semenjak saya belum lahir sampai saat ini dia terkenal. Orang paling senang sekali. Siapapun dia yang datang di ini ya pasti akan mencoba untuk mengunjungi karena sih ada panorama alamnya yang sangat luar biasa bagusnya. Dan airnya ini hampir-hampir tidak dimanfaatkan, menjadi tontonan biasa saja. Nah, padahal air ini kalau diolah, dikonsumsi, dan itu air yang memang sumber langsungnya itu banyak mengandung mineral-mineral yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam lestari teman-teman. Nama saya Ical. Saya lahir dan besar di Sagea. Ya, Bang. Saya asli orang Sagea, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah. Saat ini saya berada di Gua Bokimororo. Menurut sejarah singkat yang berkembang di masyarakat, gua ini adalah konon katanya awalnya ditemukan oleh putri yang menghanyutkan diri sampai ke muara Sungai Sagean, tepatnya di Desa Sagea. Saya bergerak atau membina salah satu komunitas di Sagea, namanya Komunitas Pecinta Alam Bokimororo. Sungai ini atau daerah aliran sungai yang saat ini kami berada pada hulu Sungai Sagean, tepatnya di dalam Gua Bokimororo namanya. Pemanfaatan sungai ini atau masyarakat sering memanfaatkan sungai ini sebagai penghidupan air bersih, air minum. Jadi sumber air minum yang mengalir atau yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Sagea adalah di sini tempatnya. Untuk itu ancaman daripada aktivitas pertambangan yang menyebar di kawasan Kars terutama Bokimororo ini sangat berdampak penting atau sangat memberikan impact yang besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat di Desa Sagea. Kami pemuda, khususnya pemuda Desa Sagea itu beberapa kali melakukan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang kami ketahui dan masuk. Baru-baru ini ada satu izin usaha pertambangan namanya PT Gamping Indonesia, terus ada juga lagi PT KSM Kurnia Sagea Mineral. Itu masuk dan melakukan sosialisasi publik, tetapi akhirnya secara keras kami menolak. Hampir 2 tahun terakhir pengajuan atau usulan kawasan Gua Bokimororo diusulkan sebagai kawasan bentang alam Kars atau geopark di nasional. Dan alhamdulillah sejauh ini prepare teman-teman sudah mencapai titik akhir. Jadi hanya tinggal nunggu peta, inventarisasi peta di dalam goa. Selanjutnya akan dilakukan tahap-tahap finishing. Saya kira itu SK Bupati sudah keluar, penetapan kawasan Bokimororo itu sebagai kawasan geopark. Nah, itu sebenarnya strategi untuk melindungi kawasan itu. Nah, ini karena kita melihat ancaman yang muncul jauh sebelum itu bahwa ada rencana beberapa izin tambang akan masuk ke wilayah tersebut untuk kepentingan pengambilan batu gamping dan lain-lain. Ya tentunya kan kita targetnya 20% tahun 2025. Jadi ini menjadi potensi. Dan tentu ke depannya lagi pemerintah mendorong komponen daripada listrik itu yang utama adalah baterai. Jadi pemerintah sedang berbicara dengan beberapa perusahaan yang bisa melakukan investasi di baterai dan pemerintah memberikan tax holiday untuk itu. Dan saya berharap kalau bisa dalam 5 tahun ini kita sudah menjadi global player. Harus kita pacu dan itu tidak ada masalah karena seperti lithium baterai itu sudah mereka mulai investasi kepada pembuatan katodenya. Dia udah taruh $1 miliar, itu nanti dalam konteks sampai 3 atau 4 miliar dolar. Nah, Volkswagen kerjasama dengan CATL itu sudah mau juga masuk dengan catatan ada jaminan supply low grade nikel itu kobalt tadi. LG juga demikian. Kemudian juga Panasonic, Tesla juga begitu. Mobil listrik sekarang Hyundai sudah. Lain Hyundai siapa aja silakan. Perusahaan baterai dan kendaraan nikel terkemuka
akan terhubung dengan nikel yang berasal dari Indonesia, baik lewat kepemilikan saham di perusahaan smelter maupun kontrak pasokan nikel baterai dengan perusahaan tersebut. CATL selaku pemilik saham PT QMB New Energy Materials yang beroperasi di Morowali memasok baterai ke berbagai pabrik kendaraan listrik Asia, Eropa, dan Amerika Serikat seperti Toyota dan Honda dari Jepang, Daimler, BMW, Volkswagen dari Jerman, PSA dan Prancis, serta Tesla dari Amerika Serikat. GEM selain memegang saham PT QMB New Energy Materials, juga telah menyepakati kontrak pasokan nikel baterai dengan PT Halmahera Persada Legend yang beroperasi di Pulau Obi. Di hilir, GEM memasuk komponen baterai listrik untuk perusahaan baterai listrik CATL, perusahaan komponen baterai listrik asal Korea Selatan EcoPro, serta perusahaan baterai listrik asal Korea Selatan Samsung SDI yang memasok baterai ke pabrik mobil listrik BMW dan Volkswagen serta Volvo di Swedia. Sementara Zhejiang Huayu sebagai pemilik saham PT Huaye Nikel dan Kobalt di IMIP memasok komponen baterai ke perusahaan LG Chem di Korea Selatan dan POSCO. LG Chem memasok baterai kendaraan listrik untuk Tesla, General Motors, dan Ford dari Amerika Serikat, PSA dan Renault di Prancis, Volkswagen, Audi, dan Daimler di Jerman, Hyundai Motor, dan KIA di Korea Selatan, dan Volvo di Swedia. Sementara Tsingshan, lewat anak perusahaannya, Ruipu Energy Company Limited, memasok baterai ke produsen kendaraan listrik di Tiongkok seperti Dongfeng Passenger Cars, Weltmeister, SGMW, CRRC, dan Xiamen Qinglong. Dengan demikian, Indonesia berpotensi memasok nikel baterai ke-9 dari 20 pabrik kendaraan listrik terlaris di dunia selama tahun 2019 dengan porsi penjualan kendaraan listrik global sebesar 40%. Kalau harapan saya mohon perusahaan peduli saja terhadap masyarakat. Kalau perusahaan hanya mau menguntungkan diri sendiri, saya pikir akan masyarakat ini ke depan ada kesulitan. Mereka punya hidup, ya toh. Cuma karena ada yang menguntungkan buat perusahaan, tapi buat masyarakat itu dianggap kurang menguntungkan. Ya memang ada yang saya harapkan, misalnya saya ini orang tani, ada bantuan tani, alat tani. Dampak perubahan iklim kian terasa, seperti peningkatan curah hujan di daerah yang basah, kenaikan permukaan air laut, transisi dari transportasi berbahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan mutlak diperlukan. Tindakan perlu dilakukan untuk kelangsungan hidup kita di planet bumi. Namun kita perlu pertimbangkan semua konsekuensinya. Transisi yang adil diperlukan tidak hanya bagi pekerja, tapi juga lingkungan hidup dan warga di sekitar tambang dan smelter. Pengembangan kendaraan listrik publik ketimbang kendaraan pribadi perlu dikedepankan agar total bahan baku bisa dikurangi. Aturan lingkungan yang lebih ketat perlu diterapkan agar dampak lingkungan bisa dikurangi. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver.
era mobil listrik semakin dekat. Semakin banyak pabrikan mobil yang memproduksi dan menjual mobil listrik. Dari kecil, gue suka sama mobil listrik. Mobil favorit gue adalah bom-bom car. Tapi kali ini, di rumah gue kedatangan mobil Tesla. Kerennya ini mobil adalah karena ini mobil listrik ya. Jadi ganjil genap itu ada dua hal. Yang pertama ngurangi kemacetan, yang kedua adalah mengurangi polusi di Jakarta. Karena polusi Jakarta ini sangat amat menakutkan. Intinya lu ngecas kalau fast charging itu cuma 4 jam. 4 jam itu lu bisa ngisi sepanjang 350 km perjalanan. Is that amazing? Kendaraan listrik pribadi tidak mengurangi kemacetan dan eksploitasi nikel skala besar menimbulkan persoalan lingkungan. Keadilan ekologi menjadi nilai yang memandu agar kisah warga yang lingkungannya rusak, seperti Pak Amir di Desa Vatuvia. Atau Maksigoro di Desa Gemaf tidak terjadi.